Belakangan ini, tagar hashtag aja dulu ramai di media sosial. Banyak anak muda Indonesia mempertimbangkan pindah ke luar negeri. Apa sebenarnya yang mendorong tren ini? Apakah sekedar petualangan atau ada masalah yang lebih dalam? Hai, saya Putra. Di video kali ini kita akan kupas fenomena kabur aja dulu dari sudut ekonomi, sosial, dan masa depan Indonesia. Yuk, kita mulai videonya. Hashtag kabur aja dulu adalah gerakan sosial digital yang menjadi populer di kalangan generasi muda Indonesia. Banyak pengguna berbagi cerita kenapa mereka ingin mencari kesempatan di luar negeri. Apakah itu untuk kuliah, kerja, atau kualitas hidup yang lebih baik? Menurut para ahli, tren ini merefleksikan perasaan frustasi, gaji rendah, biaya hidup tinggi, persaingan yang ketat, hingga minimnya jaminan masa depan. Banyak yang merasa potensi mereka tak dihargai di dalam negeri. Mari lihat lebih dalam faktor-faktor yang mendorong tren ini. Biaya hidup di kota besar terus naik, tetapi gaji untuk entry level pekerja muda sering tidak sebanding. Meski ada pekerjaan, banyak yang bersifat kontrak atau tidak stabil. Ada juga kesenjangan antara skill yang dimiliki generasi muda dan yang dibutuhkan industri. Beberapa merasa pendidikan di dalam negeri belum sebanding dengan pengalaman internasional, terutama dalam hal riset, fasilitas, atau jejaring global. Generasi muda sekarang lebih sadar akan potensi dirinya, dan banyak yang melihat bahwa peluang lebih besar di luar sana. Ada juga tekanan keluarga, teman, media sosial yang memperlihatkan kehidupan di luar negeri, kadang seperti jalan-jalan, keluar, paling glamoran. Tapi tren kabur ini membawa konsekuensi serius, yaitu migrasi para talenta muda dan terdidik dari Indonesia ke negara lain. Positifnya, individu bisa mendapatkan pengalaman, skill, dan jejaring internasional. Mereka bisa berkembang, lalu suatu saat kembali membawa keahlian yang baru atau memberi kontribusi dari luar ke dalam negeri. Negatifnya apa? Jika banyak generasi muda berbakat pergi dan tidak kembali, negara bisa kehilangan sumber daya manusia yang penting. Ini bisa melemahkan pertumbuhan inovasi, riset, dan pembangunan lokal. Nah, resiko sosialnya apa? Yaitu ketimpangan semakin besar, semakin terasa. Mereka punya akses ke beasiswa atau visa, punya jalan keluar, sementara banyak yang tertinggal. Para akademisi dan pengamat sosial menyebut tren ini sebagai alarm bagi pemerintah dan masyarakat. Mereka menekankan bahwa ini bukan sekedar anak muda yang bosan, tetapi melainkan gejala mendasar dari sistem ekonomi dan pendidikan yang belum memadai. Ada juga yang berargumen bahwa pemerintah perlu memperkuat insentif agar talenta tetap di dalam negeri. Misalnya, beasiswa riset, program startup lokal, dan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih mendukung. Dari sisi individu, banyak yang mendorong generasi muda untuk meningkatkan keterampilan ataupun skill, membangun portofolio, dan aktif dalam komunikasi lokal. Alih-alih hanya kabur sebagai pilihan pertama. Lalu, apa yang bisa dilakukan? Berikut beberapa solusinya menurut saya. Perbaikan sistem pendidikan, kolaborasi universitas dengan industri, kurikulum yang berbasis skill masa depan, dan program microlearning yang bisa diakses semua orang. Fasilitas untuk talenta muda, beasiswa riset, hibah startup, insentif pajak untuk inovasi lokal, penguatan komunitas lokal, komunitas teknologi, wirausaha, riset, dan tempat di mana talenta bisa tumbuh tanpa harus berpergi jauh. Kebijakan ketenagakerjaan, ketersediaan pekerjaan penuh waktu, peluang karir yang besar, jangka panjang, dan proteksi pekerja muda. Mindset individu, anak muda perlu melihat kontribusi sebagai sebuah pilihan. Bisa dari luar negeri, tapi juga bisa dari dalam negeri. Membangun skill dan network sangat penting. Fenomena hashtag kabur aja dulu
Lebih dari sekedar tren media sosial, ini adalah cerminan bahwa keresahan generasi muda dan tantangan struktural Indonesia bisa jadi peluang, tapi juga resiko besar jika tidak dikelola dengan baik. Sebagai generasi muda, kita punya kekuatan meningkatkan skill, membangun komunitas, dan memilih bentuk kontribusi yang terbaik, entah itu di luar negeri atau di dalam negeri. Kalau kamu mengalami dilema kabur atau tetap di sini, tulis di dalam kolom komentar. Dan apa menurutmu kabur adalah solusi yang terbaik? Atau apakah bisa berubah dari dalam? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika kamu suka. Dan supaya semakin banyak yang peduli dengan masa depan talenta Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.